Walau dalam situasi gerimis hujan, mudah-mudahan barokah. Kita selalu mohon ke Allah keistiqomahan hati dalam menjalankan ibadah, baik siang ataupun malam, pagi dan petang. Semoga ibadah yang kita lakukan diijabah di sisi Allah adanya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Angku-angku nenek mama, alim ulama cadiak bandai yang sama kita muliakan, kaum ibu gundukan doang, para hadirin jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, wabil khusus yang berada di dalam mushola Nurul Yaqin. Nurul Yaqin pakai Q ya Bapak Ibu ya. Yaqin bukan yakin. Yaqin kajian tauhid itu. Rahimakumullah. Alhamdulillah sampai malam ini, malam yang ke-20 pas 27 ya Pak ya. Alhamdulillah kita masih sehat, diberikan kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah selalu. Kajian kita sekarang adalah menjemput malam kemuliaan dengan amaliyah yang sangat dahsyat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin kajiannya agak berlebihan, agak panjang, mungkin lebih kurang 5 jaman lah gitu. Berang Ibu mah. Enggak Pak Bu? 5 jam. Oh iya. Iya, uang kapannya ibunya. Baik, makasih atas kebaikan Ibu Bapak. Ya, bismillah. Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu diterjemahkan pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, ini ditanya kita di sini, tahukah kamu apa itu malam qadar, malam kemuliaan itu? Nah, supaya tidak bingung awak menjawab, langsung dijawab di sana. Lailatul Qadri khair. Ada bahasanya, Bu, boleh terang Bu? Lain. Ada yang ragu beliau tanya Bu. Malam Qadar itu, malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berapa tahun tuh Bu? Lebih kurang 83 tahun. Tuh melebihi kapasitas umur rata-rata umur umat Rasul. Kalau umat Rasul mengikut kepada Rasul kan 63. Nah, kalau 83 itu sudah dahsyat itu kelebihannya. Ternyata malam kemuliaan itu, malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi beribadah 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun. Nah, di dalam hadis itu dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qama Lailatul Qadar." Siapa yang mendirikan malam qadar, malam kemuliaan, menghidupkan imanan wa ihtisaban ghufira lahu,
maka dia mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Saja kira-kira amalan yang dahsyat itu yang kita hidupkan pada malam kemuliaan itu. Yang pertama, yaitunya amalan sholat sunnah. Sholat sunnah itu sholat sunnah ya? Abu? Sholat sunnah? Udah sunnah ya kan? Kita live di YouTube ya. Boleh dilihat nanti. Kalau tidak sempat datang ke musola, ke surau, ke masjid, boleh dicari di YouTube. Buka saja Herman Tajuk. Mau terserah, mau di like, mau di share terserah. Tidak ada ibadah. Dan pokoknya dakwah selagi duit. Yang pertama adalah sholat sunnah. Ternyata sholat sunnah itu sangat hebat sekali. Apa pengertian sholat sunnah, Bu? Kalau di Karajuan, Bapak lo, terus ditinggal, ndak apa-apa. Nah ini di Karajuan Bapak lo ditinggal, ndak apa. Nah gitu. Di Karajuan Bapak lo ditinggal, ndak ada so. Sunnah mah. Nah gitu. Dia pada sholat sunnah. Kenapa ada mah? Nggak wajib mah. Nah, tadi ada sedikit. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan merugi. Nah, itu sebaiknya yang sunnah itu. Di mana kerugiannya? Contoh kecil saja. Sianan menjago 2 balik rakaat bahasa Minang kan dapat Pak? Mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu, karena aku asli orang Minangkabau. Sia yang menjago selalu 2 balik rakaat sehari semalam, man sabara ala thintain rakatan min sunnati, kata Rasul, menjago 2 balik rakaat nya pelihara tarui, dia hidupkan terus 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Untuk Ibu ya, semangat ibadah itu beradu Bu. Seminggu aku musola warga. Alhamdulillah tadi dia tak kasih dah. Kepetang dia kasih. Dia bawa bunga dia menino. Oh, gugil ku bahalu ku. Ibalah tadi dia tujuan lelok. Belok kiri, belok kanan terus tepat belang sebelah kiri. Nah, terima kasih deh. Baik Bapak Ibu, jadi anak 2 balik itu sampai rakaat sebelum zuhur. Hitung ya Bu ya. 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa? 6. 2 rakaat sesudah maghrib. Nah, kalau buang itu maghrib. Berapa? 2 rakaat sesudah isya. Nah, baru tuang tadi yang lain sholat sunnah 2 rakaat sudah isya. Berapa? 10. 2 rakaat sebelum subuh. Sia yang menjago 2 balik rakaat sehari semalam, kata Rasul, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Bagus itu. Jadi tidak ada istilah sunnah mah, kan ada dosa mah rugi. Bahkan yang kecil saja, sia yang sholat sunnah, sudah biasa sunnah ya, sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, Allah hindarkan dari sentuhan api neraka. Tapi ya sholat sunnah itu di kerajaan. Kami sunnah itu Ustaz. Nah gitu. Mohon. Ya, itu contoh. Jadi ternyata amalan sholat sunnah itu sangat dahsyat sekali. Penting. Yang 4 rakaat tadi itu salat sunnah rawatib muakkad 2, salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2. Nah, itu yang beda. Ibu ya. Ibu dia ada tanya makanya kejadian salah. Jadi jangan ragu pula. Salat zuhur itu tidak perlu banyak.
Sampai di masjid, di musola. Kalau di masjid kita sholat sunnah wudu dulu 2 rakaat. Kemudian tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu ya Bu ya. Kemudian sholat sunnah masuk zuhur, sholat sunnah rawatib 4 rakaat. Muakkad 2, gairu muakkad 2. Berapa? Sholat zuhur 4 rakaat loh. Beko sholat sunnah rawatib sesudah tu 4 loh. Berapa sudah itu? Hah? 6 boleh. Tak ditong dah. Aku sudah tu belang lain. Nah gitu. Banyak, enggak banyak tu loh. Kalau di pondok pesantren, saya pernah ngitung itu 100 rakaat lebih. Mencari semalam. Goyang itu ibu ya. Awak dia tak biasa. Kami tak biasa, tak biasa tu lah cerita tu. Nampak kok salat. Bahkan Rasulullah sampai bangkak kaki Nabi dek sujui. Begitu banyak ibadah Rasul. Awak lain bangkaknya kaki awak dia berbiasa murid. Contoh, mudah-mudahan tak lah gitu kan. Nah jadi oleh sebab itu, alaika bikathrati sujud lillah, itu dalilnya itu. Hendaklah kau banyak sujud ke Allah. Banyak sujud ke Allah tu maka sujud banyak amalan solat sunnah yang wajib tu lah jaleh itu 7 waleh rakaatnya 5 waktu tua tidak perlu ditambah dong, tapi ada yang mengurangi sembahyang dong, ini kurang itu. Jadi amalan solat sunnah sangat penting. Hidupkan malam-malam, kalau ada mau iktikaf silakan hidupkan malam iktikaf itu dengan ibadah salat sunnah. Bapaknya batal wudu awak, wudu beliau salat sunnah wudu. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat beliau yang terkenal sekali suara nananca itu siapa namanya itu? Hah? Bilal bin Rabah. Bilal, saya ya Rasul, lah terdengar suara sandalmu jadi surga. Amalan yang istimewa di kerajaan. Tidak ada ya Rasul, kecuali satyo ambo salah saya wudu, salat sunnah wudu 2 rakaat. Sudah wudu, salat sunnah wudu 2 rakaat. Ampun itu taruh. Ala terdengar suara sandal Bilal di surga itu. Tapi kalau yang sandal deh, ya orang-orang kali kan. Ya Bu ya. Jadi banyak amalan salat sunnah. Banyak ada sholat sunnah taubat, sholat sunnah kalau malam itu bisa kita kerjakan tasbih. Kemudian ada sholat sunnah tahajud, ada sholat sunnah kalau dalam di pondok-pondok sering itu bir walidain, ada sholat sunnah mutlak, banyak sholat sunnah. Sunnah itu banyak, nggak terhitung dewa. Pokoknya kita kerajaan itu. Jadi satu adalah perbanyak amalan sholat sunnah pada malam-malam yaitunya kemuliaan tersebut. Alhamdulillah sekarang diantarkan diizinkan Allah pada malam 27 hari pada malam kini kau. Dalam hadis Rasulullah disampaikan, hidupkanlah malam-malam, carilah malam kemuliaan itu 10 malam terakhir. Ya Rasul, 10 malam terakhir itu kan banyak tuh, payah kami mahitungnya. Kata Rasul, diperkecil hadisnya pada malam-malam ganjil. Tapi ini bukan hanya pada malam ganjil berarti kita menafikan malam genap. Tidak, itu malam ganjil saja. Malam genap harus bayar loh. Murah dong. Sholat semuanya. Jadi dihidupkan itu maksudnya. Nah, jadi dihidupkan terus. Sedang awak nonton bola, nonton sinetron, talok dewa main handphone sampai pagi, talok dewa itu. Coba lah itu. Kadang jam sampai 2 le, jam 1 le, jam 2, tidak ada mau mengantuk. Bahkan mau mengantuknya handphone itu tahu saya. Nah, coba hal-hal yang seperti itu kita tambah. Satu adalah perbanyak amalan sholat sunnah. Sholat sunnah itu sangat hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah menyampaikan, nanti di akhirat, malaikat, caliaklah hambaku itu. Kalau rancak amalan sholatnya catat bagus, kata dia.
Tapi kalau rusak, ada cacat, ada kekurangan, dan awak pasti banyak kekurangan dalam sholat. Allahu Akbar. Dia nak kunci kabatang tu talantak situ. Oh ni api koper kalau mati dah. Rumah dah apa kunci dah. Kunci onda ke onda lo, yang lewat mati yang habis juga sudah lang. Oh ni siapa dah sumpui dah. Aduh saya nantakan dalam sholat. Kan dia ada bu. Tuh pengalaman. Nah kalau ada terjadi kekurangan di dalam sholat hambaku itu, unsur li abdi min tatawwa kata Allah. Carilah kepada amalan tatawwu'nya, amalan sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', jika dia ada amalan sholat sunnah, lampok. Nah itu bahasa Minang nama itu, itu lampap. Kalau sini saya lampap. Tutui, tutui. Bos mana ini itu sebenarnya itu. Tutup yang terjadi kekurangan pada amalan sholat hamba wajib kok itu. Nah kalau di Minang namanya kok kurang itu gua, kok sentiang dibilai. Nah gitu. Jadi dan awak masih banyak kekurangan di dalam ibadah awak. Kadang sholat antar iklan begitu. Yang hobi menonton tuh antar iklan sholat tuh. Pas iklan sholat. Sholat selesai iklan sudah. Di sini tidak ada ngaku. Satu. Yang 10 aja mana? Baik Bapak Ibu, yuk 5 jam lah. Ya. Jangan payah Pak. Iya Pak. Tadi kan ada salat sunat tahiyatul masjid. Ya. Kalau salat sunat tahiyatul musala kan ada. Ya. Kalau itu melakukan salat sunat di musala waktu nak. Begitu. Ya. Atau salat tahiyatul masjid atau salat sunat tahiyatul musala. Masya Allah, luar biasa. Udah Pak. Apa katanya muji Pak? Baik Bapak Ibu, mohon izin. Kalau di Arab itu, di Mekah dan Madinah itu kan masjid semua, tidak ada musola. Apalagi kalau langgar. Di Jawa kan ada langgar tuh. Jadi di Jawa boleh sholat dilanggar. Di Jawa, risiko dong. Risiko yang dilanggar sholat. Ya, jadi kalau di sini kan ada musola, ada surau, ada tempat-tempat ibadah yang lainnya. Tapi kalau di sana tidak ada, walaupun kecil itu masjid sejarah itu kan kecil dia itu, masjid juga namanya. Jadi tetap masjid namanya. Kalau di sana namanya masjid, tidak ada nama-nama yang lain. Tujuannya adalah tetap juga untuk pelaksanaan ibadah. Tak kalah hadis itu keluar, itu kan tentang masjid, namanya tahiyatul masjid, menghidupkan masjid gitu kan, ya. Jadi menghidupkan masjid, rumah ibadah, menghormati rumah ibadah. Nah, sekarang kita ada di daerah kita, wabil khusus di Indonesia ada musola, Minangkabau ada surau namanya gitu kan. Maka apakah boleh dipakai sholat tahiyatul masjid di musola atau di surau? Secara konsep letterless hadisnya itu hanya khusus untuk masjid. Tapi kalau kita mau memakai itu untuk di rumah ibadah yang lain, karena bahasa sana kan sajadah, masjid itu kan isim makan, tempat sujud. Jadi sajadah itu, masjid itu adalah tempat sujud. Musola itu isim makan juga, itu tempat sholat. Nah kayak gitu. Kalau tempat sujud, dia ada kode etik yang harus tidak boleh dilakukan di sana. Nah, kan seperti itu. Beda dengan tempat kita. Cuma pengalihan nama saja. Ada juga yang menyatakan boleh dipakai karena musola itu juga tempat kita ibadah sholat atau sebagai tempat sujud namanya. Nah, jadi tapi kalau dilihat kepada nanti niat tahiyatul masjid, berarti itu khusus hanya di masjid saja. Termasuk di lapangan juga tidak ada. Tahiyatul lapangan tidak ada juga gitu kan.
Jadi melihat kepada ada dua konsep dalam memahaminya. Ada yang boleh dipakai di musola karena musola itu juga tempat sholat. Nah tentu nanti kalau niatnya sengaja aku sholat sunat tetul musola gitu. Nah maka ada ulama yang menyatakan pakailah sholat sunnah lainnya, dan itu banyak. Tidak harus pakai sholat sunnah tahiyatul masjid itu, karena dari segi redaksi bahasa dan maknanya itu terarah kepada masjid. Sengajaku sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu dari segi pemahaman. Jadi ada 2 konsep di sana. Kita yang maunya, tapi kalau yang biasa saya lakukan itu tidak dipakai di musola, Pak. Karena redaksi niat nantinya hadis yang menjelaskan di sana juga hadis mengarah kepada hadis rumah ibadah masjid. Bukan tidak ada sholat sunnah di musola, banyak. Sholat sunnah wudu ada, sholat sunnah yang lainnya ada. Ada juga yang menyatakan boleh karena juga rumah ibadah dipakai untuk sholat dalam pelaksanaan itu semua. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama. Masih ada? Yang kedua, saja kira-kira amalan yang dahsyat itu setelah sholat sunnah yang lainnya. Yang kedua yaitunya amalan zikir. Zikir itu para banyaknya ndak baingo jobabate. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, zikirlah ke Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu ndak ada batinnya itu dong. Bukrata wa asila qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Enggak ada batasnya. Sebanyak-banyaknya. Bara banyak enggak pakai bara banyak loh, sebanyak-banyaknya. Nah gitu. Zikir. Jadi zikir itu menyebut nama Allah. Kalimah zikir itu banyak yang bisa dipakai. Bisa tahlil, bisa istighfar. Semuanya adalah sangat baik sekali. Contoh sekali, kalimatan 2 kalimat. Habibatan ala lisan, mudah diucapkan. Sakilatan fil mizan, barik di timbangan amal kebaikan. Habibatan ila rahman, dicintai oleh ar-Rahman. Siapa ar-Rahman? Allah. Apa kalimah itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah 2 kalimat itu. Itu taruh diulang-ulang, kembali diwiridkan. 2 kalimat, kalimatain. Mudah diucapkan, barik timbangan amal kebaikan, dicintai oleh ar-Rahman. Banyak kalimat zikir yang bisa. Mau baca la ilaha illallah boleh, mau baca istighfar boleh. Nah, kalimat istighfar hebatnya. Rasulullah menyatakan bahwa man qalaha minan nahari, siapa yang membaca istighfar pada siang hari, mukinun dengan penuh keyakinan, wa mutu nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari, nyobaco siang hari ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari, fahuwa dakhalatil jannah, dia berhak masuk surga. Wa man qalaha minal lail, siapa membaca istighfar pada malam hari, mukinun dengan penuh hakul yakin. Itu dia tuh, hakul yakin, keyakinan yang sebenarnya. Wa mutu nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sampai sore hari, fahuwa dakhalatil jannah, dia berhak masuk surga. Jadi istighfar itu sangat hebat. Maka perbanyak istighfar, Allah pasti ampunkan kesalahan dosa kita. Oh dosa kami banyak Pak, iya banyak. Ampunan Allah jauh lebih besar. Oh melakukan dosa besar ini soal macamnya, iya. Kalau mohon ampun kepada Allah, ampunan Allah jauh lebih hebat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Itu dalilnya. Katakanlah surah Zumar, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah,
Larangan di situ. Janganlah khawatir dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'ah. Ada di sana itu. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh jami'ah, dzunub, dosa dan kesalahanmu. Lai kadang adu suara, lai sabanya adu suara, lai sabanya pasir di lawi, buih di lautan. Allah Maha Pengampun, jauh lebih besar dari itu. Jadi makanya sering kita sampaikan kepada pemuda-pemuda, kadang-kadang dia malu, tidak mau lagi, udah putus asa, batato banyak, miras, ini, ganja, semacamnya, putu yaso hidupnya. Jangan putus asa. Diampuni, ya diampuni. Kalau antum taubat, kalau enggak ya enggak. Nah gitu. Jadi banyak istighfar, perbanyak zikir. Kalimah zikir yang kita ucapkan, setiap yang kita ucapkan selalu mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah banyak tilawatil Quran. Perbanyak tilawatil Quran. Setiap huruf itu akan memberikan makna, fadilah, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang membacanya tersebut. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'ah. Bacalah Al-Quran, nanti dia akan sebagai syafaat di hari kemudian bagi si pembacanya. 3 amalan dahsyat pada malam Lailatul Qadar, malam-malam kemuliaan. Mari sisa-sisa hari ini kita hidupkan dengan amaliyah selalu. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama hidup di dunia dan di akhirat kelak. Baik, dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihe rajin bawang dek kurangan lehirono pici dek kurang kuning atau masakan talabiah mata, maafkan nambah tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kau indah dijajah mau nanya, indah ditangguh mau turun, mungkin tak dorong di lompatan, lupuh di kakinan kapata, tidak ada tupainan tagawah yang qadim hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi